kita konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter ahli mengenai kondisi wajah kita. Kita mulai proses perawatan Red Lava Pro di rumah. Pengambilan darah untuk dipisahkan plasmanya guna memperbaiki sel kulit yang rusak, sehingga kulit menjadi cerah, glowing, serta lembab secara instan. Dapat juga memperbaiki scars atau bopeng bekas jerawat, lapisan sel kulit agar beregenerasi dengan sempurna. Untuk meningkatkan kolagen, menyamarkan noda dan kerut pada wajah. Sehat di mana aja, Dokter Hap. Halo, nama saya Riyati. Saya sudah mencoba treatment Smooth Glow dari Dr. Hap. Yang udah saya rasain, pori-pori lebih mengecil, kulit juga semakin glowing. Terus kulit-kulit mati juga berasa banget keangkatnya. Kalian pasti coba. Dokter Hap. Sehat di mana aja, Dokter Hap. Halo, selamat malam Sohab. Ketemu lagi sama aku Dina. Ini adalah webinar kedua kita tentang tips glowing walau sibuk working. Teman-teman sebelumnya apakah suara aku jelas atau tidak? Boleh di komen di kolom komentar ya. Ini adalah webinar kita yang kedua. Webinar kita yang pertama judulnya adalah jerawat minggat tanpa. Oke, jelas. Thank you teman-teman semua. Webinar kita yang pertama itu soal jerawat. Nanti mungkin ke depannya webinar tentang jerawat akan kita jadikan webinar rutin. Seperti ada batch 1, batch 2 karena kemarin udah yang pertama. Jadi selanjutnya akan ada webinar yang batch kedua. Teman-teman kira-kira webinar kita ini untuk tips-tips dan konsul bersama dokter ini enaknya di jam berapa ya? Aku boleh minta sarannya nggak? Boleh ketik di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah join. Sambil kita nunggu teman-teman yang belum join ya, nanti akan aku langsung panggilkan dokter Dewi. Oke, jam 6. Boleh, boleh. Atau mungkin jam 7 kali ya. Setuju nggak sih kalau webinar kita ke depannya itu jam 7? Setelah mungkin ada yang sholat dulu, ada yang baru pulang kerja biar gak capek. Udah pas jam. Oh, oke, siap. Siap, siap. Teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Dokter Hap karena nanti aku akan bagi-bagi hadiah. Aku undi secara acak, gratis link produk link tetik. Ada serum dan ada jelly glow untuk glowing. Ayo yang belum follow mungkin boleh follow Instagram Dokter Hap dulu ya. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain. Teman-teman boleh dong ada yang dari mana aja ini sambil nunggu ya. Sambil nunggu yang lain join. Kakak-kakak Nur Aziza, halo Kak, dari mana ya Kak? Kak Filia, kotanya di mana? Alamatnya. Kak Farida, halo semua. Halo semua, terima kasih yang udah join. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain, kita sapa-sapa dulu ya.
Bekasi, wow, halo Bekasi. Aku di Jakarta Pusat loh. Jakarta Barat, Kak. Jakarta Pusat mana? Ayo ngacung temen aku. Halo. Halo, oke. Webinar kita kali ini tipsnya, tips glowing walau sibuk working, walau kalian kerja, Dokter Hap akan selalu menemani kalian, membuat wajah kalian menjadi wajah idaman sesuai yang kalian idamkan. Oke, aku di Cibubur, Kak. Halo, Kak Farida di Cibubur hadir. Wow. Kemarin yang webinar kita kemarin ada yang dari Malang, ada yang dari Semarang. Wah, keren banget. Halo, selamat datang yang baru bergabung ya. Oke, webinar kali ini kita akan bersama Dokter Dewi Murni, dokter kecantikan dari estetik. Boleh langsung aja aku hadirkan Dokter Dewi. Halo, Dokter Dewi. Halo. Halo dokter, gimana kabarnya dokter? Sehat dok? Ketemu Alhamdulillah. lagi nih kita webinar kedua kita Ketemu ya. lagi dokter. Iya, Ya, hari ini tipsnya kita glowing. mau ngebahas tentang tips glowing walaupun sibuk working. Karena seperti kita tahu ya, kadang kala banyak teman-teman atau orang-orang yang sibuk bekerja gitu ya, mereka kepingin hal-hal instan gitu ya. Jadi artinya mereka kepingin punya kulit yang sehat, kulit yang glowing, tapi mungkin mereka uh, keterbatasan waktu atau juga keterbatasan ilmu bisa juga gitu ya, atau mereka kurang edukasi kadang-kadang gitu ya, dan banyak dari mereka juga itu yang kadang mencari sesuatu yang mudah gitu. Nah sebenarnya untuk mempunyai kulit glowing dan sehat itu butuh proses seperti itu. Nah jadi hari ini itu insya Allah kita akan ngebahas tentang gimana supaya teman-teman mendapatkan kulit glowing yang sehat gitu ya, karena ada glowing yang nggak sehat Din. Oh iya, yang kayak gimana tuh dok? Glowing gak sehat dok? Biasanya dari kulit wajah sama kulit Kak, suara badan dokternya gitu kecil ya. banget. Oh oke oke, Oke. terima Kalau kasih. hostnya Coba Ya. dokter, hostnya mic-nya gede, nyala nggak kalau dok? suara dokter halus banget nggak kedengeran. Iya, kayak makhluk halus ya Bu ya. Nah, kalau segini udah kedengeran Bu? Oke, dokter. Nggak saking cantiknya jadi kecil suaranya. Masya Makasih Allah ya dokter. sih. Iya, Oke, ini udah terima oke. kasih ya ibu. Jadi enak Bu. Oke. Oke teman-teman semua. Jadi hari ini saya jadi blank tuh Din. Saya mau ngomong apa tadi ya? Yang ini dok, glowing tidak sehat. Oh ya, glowing tidak sehat itu biasanya dari kulit warna wajah sama kulit dari belakang tangan biasanya itu terlihat jauh beda gitu ya. Banyak juga gitu ya orang-orang yang kepingin kulitnya itu yang penting putih. Nah, padahal putih juga belum tentu sehat gitu ya. Dan putih di sini belum tentu termasuk kategori glowing yang sehat. Seperti itu, Din. Oke, kita kapan mau mulai dulu atau kita langsung mulai atau gimana gini? Boleh dokter langsung edukasi, nanti kita akan buka tanya jawab ya dok. Nanti yang berkesempatan on kamera langsung konsultasi sama dokter setelah edukasi ya teman-teman. Oke. Boleh dokter langsung. Suara dokter aman kan teman-teman semua? Oke, suara saya cukup? Oke. Mana? Oke dokter, boleh silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Slide-nya sudah siap? Oke. Sudah kelihatan semua ya materinya teman-teman semua. Jadi hari ini itu saya mau membahas tentang tips glowing walaupun sibuk working ya teman-teman semua. Nah jadi sebenarnya apa sih makna dari glowing itu ya?
saya ini sebenarnya bukan tipikal mencari seperti anak-anak sekarang gitu ya. Jadi saya mencari definisi dari glowing ini sendiri dari beberapa sumber gitu ya, sehingga menyimpulkan dalam satu kalimat. Next slide boleh. Nah, jadi wajah glowing ini, glowing itu secara harfiah artinya adalah bersinar ya, kulit yang bersinar seperti itu. Jadi wajah glowing sendiri adalah tampilan kulit yang sehat, lembab dan kenyal, serta bebas jerawat, bebas flek, dan noda lainnya, sehingga tampak bersinar kalau terkena pantulan cahaya, mantul-mantul gitu ya, kalau anak zaman sekarang. Oke, next slide. Nah, teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan tips-tipsnya, sekarang saya mau mengajak teman-teman dulu untuk melihat bagian kulit kita. Nah, jadi di gambar ini, teman-teman, itu adalah anatomi kulit. Jadi kalau kulit kita dibelah, terus dibesarin di bawah mikroskop, itu bentuknya seperti ini. Nah, secara garis besar, kulit kita itu terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan epidermis yang paling atas, sama ada lapisan bawah, yaitu lapisan dermis. Nah, untuk lapisan epidermis ini sendiri, itu ada 7 lapis, teman-teman. Dari stratium corneum, lucidum, granulosum, spinosum, ya, yang ada saraf-saraf sensoriknya, stratum basal, baru yang di bawahnya baru lapisan dermis. Nah, di lapisan dermis ini sendiri, teman-teman, nih lapisan yang paling tebal di bawah ya, itu terdiri ada banyak serabut saraf ya, ada folikel rambut di situ, terus ada kelenjar minyak yang keluar dari pori-pori ya. Nah, kelenjar minyak ini untuk mensekresi minyak dan menyerap ya. Artinya maksudnya bagian kulit ini bisa menyerap, bisa mengeluarkan atau mensekresi minyak seperti itu. Nah, terus juga ada pembuluh darah, terus di sini juga ada bantalan lemak ya, teman-teman. Nah, jadi kulit kita ini banyak di bawah kulit ini banyak organ tubuh yang fungsinya masing-masing ya, yang untuk meregenerasi kulit dan segala macam, pembuluh darah, membawa nutrisi ke dalam jaringan sel-sel tubuh yang paling kecil gitu ya. Nah, next slide. Sebenarnya apa sih fungsi kulit itu, teman-teman semua? Jadi fungsi kulit itu kan menutupi tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung kepala ya. Yang pastinya adalah untuk melindungi tubuh bagian dalam seperti tulang, organ, otot, sendi, syaraf, pembuluh darah gitu ya. Dan menjaga suhu tubuh karena si kulit ini di bawahnya kan ada lapisan lemak. Nah, lapisan lemak ini sebagai mantel ya, mantel tubuh untuk menjaga kita tetap hangat. Kalau misalnya suhunya lagi dingin, kulitnya jadi hangat, atau kalau misalnya suhunya lagi panas, tubuh kita akan mengeluarkan hidrasi lebih banyak supaya mengurangi suhu tubuh gitu ya. Dan kulit kita itu juga adalah tempat untuk sintesis namanya vitamin D yang alami. Nah, kulit ini juga berfungsi menghasilkan vitamin D secara alami dengan bantuan sinar matahari atau sinar UV. Nah, jadi bukan berarti kulit kita nggak butuh sinar matahari ya teman-teman. Jadi butuh juga, tapi dengan jumlah tertentu saja gitu. Nah, vitamin D ini baik untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah kanker. Dan kulit juga sebagai indera peraba serta mendukung penampilan. Next slide. Nah, oke teman-teman. Ada beberapa hal faktor yang mempengaruhi kesehatan pada kulit. Ada faktor internal yang dari dalam tubuh kita gitu ya, ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini bisa kita hindari sebenarnya. Kalau faktor internal dari dalam tubuh itu ada yang bisa kita hindari, ada yang tidak bisa kita hindari. Sama faktor mekanikal. Nah, kalau faktor internal ini teman-teman biasanya itu keturunan. Nah, keturunan misalnya orang tuanya kulitnya sawo mateng, anaknya ikut sawo mateng juga gitu ya. Dan dipengaruhi juga dari stres, alkohol, pola tidur, sama asupan dari vitamin, nutrisi, terus juga proses yang namanya proses degeneratif. Nah, biasanya proses degeneratif ini
adalah proses penuaan di mana jaringan kulit kita itu kehilangan kolagen dan elastin gitu. Jadi lama-lama kulit kita jadi mudah keriput gitu ya. Nah, faktor eksternal sendiri itu yang dari luar, meliputi biasanya yang paling umum adalah sinar matahari, dari radikal bebas, asap rokok, asap udara, terus dari cuaca ya, cuaca dingin atau cuaca panas, dan cara kita merawat kulit serta pemilihan skincare dan make up kita sehari-hari itu yang mempengaruhi kesehatan kulit kita. Dan faktor mekanikal juga tidak kalah pentingnya, yaitu faktor kinetik atau pergerakan yang dapat mempengaruhi kulit seperti ekspresi wajah, misalnya orangnya suka tersenyum gitu ya, biasanya akan muncul kerut-kerut dinamis di daerah daerah lusung pipi gitu ya, dan kerutan mata seperti itu. Dan cara kita menggosok wajah juga mempengaruhi posisi tidur, cara tidur, dan kalau misalnya kita merokok gitu ya, nah itu juga mempengaruhi teman-teman kesehatan pada kulit. Next slide. Nah, jadi teman-teman semua, sebelum mengetahui tips glowing ya, teman-teman harus mengetahui dulu apa tipe kulit teman-teman ya. Jadi kita harus mengetahui dulu ini jenis kulit kita ini apakah jenis kulit normal, apa jenis kulit kering, berminyak, kombinasi, atau jenis kulit yang sensitif gitu. Nah, jadi teman-teman untuk mentes jenis kulit kita itu ada beberapa tes yang bisa kita lakukan. Yang paling umum itu adalah tes yang namanya tes cuci muka ya, itu paling gampang, bisa tes cubit juga bisa tes pakai kertas minyak juga bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau memperhatikan benar-benar apa sih jenis tipe kulitnya teman-teman itu, yaitu pagi hari teman-teman cuci muka, lalu keringkan, jangan pakai apa-apa, jangan pakai pelembab, jangan pakai apapun, didiamkan sekitar 30 menit sampai 1 hari gitu ya, 1 jam lah ya, artinya sambil beraktivitas seperti biasa. Nah, nanti teman-teman perhatikan, kalau misalnya kulitnya masih terasa biasa gitu, lembut, nggak berminyak, tapi juga nggak kering, nah itu berarti kulitnya kulit normal. Tapi kalau misalnya lama-kelamaan kok kulitnya kayak bersisik, terus kayak kenceng kulitnya gitu ya habis cuci muka, nah berarti masuknya kulit kering gitu ya, tipe kulit kering. Nah kalau misalnya tiba-tiba kayak muncul mengkilat gitu ya, mukanya mengkilat, terus juga kayaknya agak basah, nah berarti tipe kulit berminyak. Nah kalau misalnya di daerah T-zone ya, T-zone itu di dahi, hidung, dan dagu itu berminyak, tetapi di daerah pipi, jidat, sama yang lainnya di sekitarnya itu terasa kering atau bersisik, berarti teman-teman itu masuk kulit kombinasi namanya. Serta kalau misalnya teman-teman punya kulit sensitif, itu biasanya kalau habis cuci muka atau digosok, itu timbul kemerahan gitu ya, kemerahan, agak gatal, biasanya itu kulit sensitif biasanya. Oke, jadi coba tulis di kolom komentar teman-teman udah tahu apa jenis kulit masing-masing, boleh diketik saya kombinasi, saya normal, saya berminyak. Kalau saya sendiri tipenya kombinasi teman-teman. Oke, selanjutnya kulit sebenarnya ini next sebelum kombinasi ya, banyak kombinasi. Nah, jadi sebenarnya apa aja sih ciri-ciri kulit sehat? Nah, jadi ciri-ciri kulit sehat, teman-teman, itu yang pertama adalah kulit yang terhidrasi dengan baik. Nah, kulit yang terhidrasi dengan baik ini memiliki tingkat kekenyalan yang tinggi sehingga tidak mudah keriput. Nah, terus teksturnya lembut, bebas jerawat dan garis halus, dan elastisitasnya pas. Dan kulitnya terlihat cerah. Nah, cerah ini tidak harus putih ya teman-teman ya. Sesuai sama pas lahir itu kulitnya kayak gimana, maksudnya bawaan orang tua seperti itu. Nah, itu kalau misalnya teman-teman mau lihat kulit
warna kulit asli teman-teman, lihat lengan dalam ya, lengan bagian dalam. Nah, itu warna kulit asli. Paling cerah segitu. Dan warna kulitnya rata. Nah, biasanya nih problem banyak orang warna kulitnya enggak rata. Terus pori-porinya besar. Next slide. Nah, sekarang ciri-ciri kulit terhidrasi dengan baik itu adalah kulitnya elastis, tidak mudah keriput, dan pada saat kita pakai skincare biasanya skincare-nya bekerja dan menyerap lebih baik. Nah, kalau misalnya teman-teman kulitnya masih rada kering gitu ya, terus kasar gitu, itu kan artinya kurang terhidrasi. Terus kalau misalnya pakai bedak atau misalnya pakai foundation, itu kayak nggak nyatu gitu ya, kayak ada apa namanya ya, pokoknya kayak nggak nyatu sama kulit. Nah, jadi teman-teman itu artinya teman-teman harus ditambahin yang namanya pelembab. Nah, solusinya pakai pelembab pagi sama malam, dan harus banyak konsumsi buah dan sama sayuran. Nah, di sini coba siapa yang jarang makan buah sama sayur, coba cek kulitnya. Dan yang paling penting harus cukup hidrasi. Next slide. Yang selanjutnya, ciri kulit sehat, yaitu tekstur kulit itu lebih lembut ya. Lebih lembut artinya nggak bersisik, jadi kalau dipegang itu dia terasa halus. Nah, kalau misalnya teman-teman, kulit saya kayak agak bersisik gitu ya, yang di sebelah sini bersisik, yang di sebelah sini agak ini ya, agak gimana gitu. Nah, jadi teman-teman itu harus rutin yang namanya eksfoliasi. Eksfoliasi ini adalah proses pengangkatan sel kulit mati yang bisa teman-teman lakukan secara mandiri di rumah dengan bahan-bahan alami atau scrub yang bisa teman-teman beli gitu ya, atau dengan treatment dikerjakan oleh tenaga ahli. Nah, dan setelah eksfoliasi tetap harus wajib pakai pelembab ya teman-teman. Next slide. Setelah itu, teman-teman semua di sini bisa melakukan facial dasar ya. Jadi facial dasar itu adalah ini salah satu treatment ajuvan dari kita. Jadi facial dasar lalu pakai alat namanya mikrodermabrasi yang tujuannya itu selain mengangkat sel kulit mati juga bisa mengecilkan pori-pori. Next slide. Nah, sekarang ciri kulit sehat yang selanjutnya yaitu bebas jerawat dan garis halus. Nah, untuk bebas jerawat ini teman-teman harus ketahui dulu apa penyebab jerawatnya. Nah, karena jerawat di sini setiap orang berbeda-beda. Bisa karena hormon, bisa dari makanan yang paling banyak gitu ya. Dan kondisi kulitnya itu memang mudah berjerawat karena produksi minyaknya terlalu berlebih seperti itu. Nah, setelah tahu apa penyebabnya, nah teman-teman koreksi penyebabnya. Nah, dikoreksi terus diobatin. Nah, dan penyebab paling umum, paling tersering yang menyebabkan kulit cepat berkerut itu adalah gaya hidup atau lifestyle ya. Misalnya sering merokok atau minum-minum alkohol, sering makan junk food teman-teman. Nah, orang yang cepat mudah berjerawat biasanya dia akan mudah rusak ya skin barrier kulitnya sehingga mudah keriput seperti itu. Karena jerawat juga paling banyak disebabkan dari gaya hidup gitu ya. Selain hygiene kebersihan dan karena kesalahan pemakaian kosmetik atau bisa juga karena lepas obat dokter seperti itu. Next slide. Belum. Ini solusinya ya. Solusi dari bebas jerawat. Yang pertama harus rutin cuci wajah, terus pakai totol jerawat ya. Jadi kita punya totol jerawat namanya Acno Cream. Dan mengkonsumsi makanan dengan antioksidan tinggi, terus multivitamin, terus nggak boleh stres ya, harus sering-sering healing. Dan yang paling penting harus perbaikan lifestyle.
Jadi kalau punya gaya hidup yang kurang sehat, harus mulai hidup lebih sehat, olahraga teratur, minum yang cukup, dan untuk teman-teman di usia 25 tahun ke atas, itu coba memakai skincare yang mengandung retinol ya, retinol atau retinoid, dan vitamin A dan derivat vitamin A seperti itu ya. Ada banyak. Dan untuk teman-teman yang sibuk gitu ya, mungkin nggak ada waktu untuk merawat kulit, untuk facial dasar gitu ya, itu teman-teman bisa melakukan RF treatment. Nah, di mana RF treatment ini itu akan membantu merangsang pertumbuhan kolagen di bawah kulit. Dan kalau misalnya punya jerawat, itu bisa kita bantu treatment namanya Acne Hero ya. Next slide. Oke, ini manfaatnya dari iron, kita nama RF treatmentnya itu Iron Glow ya teman-teman. Jadi Iron Glow ini merangsang pertumbuhan kolagen, membuat wajah lebih kencang, lebih tirus, mengurangi kerut halus, dan membuat wajah lebih cerah dan glowing, langsung mantul-mantul gitu ya. Next slide. Oke, nah ciri kulit sehat selanjutnya yaitu warna kulitnya merata. Nah, putih bukan termasuk ciri kulit sehat, tapi warna kulit itu harus rata. Nah, sebenarnya apa sih penyebab kulit nggak rata? Pasti yang pertama karena paparan sinar UV. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang berjilbab, itu biasanya kulit bagian yang tertutup sama jilbab sama yang kebuka itu pasti ada perbedaan gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang hobi panas-panasan, biasanya di jidatnya lebih gelap daripada di bagian wajah, di bagian mukanya. Nah, jadi solusinya untuk warna kulit yang tidak merata itu harus menggunakan sunscreen, dan teman-teman cari produk yang mengandung vitamin C dan glycolic acid. Nah, sedangkan untuk treatmentnya itu teman-teman bisa melakukan yang namanya meso ya, meso treatment, bisa juga dengan laser teman-teman ya. Nah, yang tujuannya itu untuk memasukkan serum yang bersifat mencerahkan di daerah-daerah yang gelap. Next slide. Nah, di sini kita punya produk treatment ya, namanya Meso Glow Rejuve Treatment, yang tujuannya untuk meremajakan dan mengencangkan kulit, memudarkan pigmentasi kulit karena melanin ya, dan bisa juga mengudarkan kelutan dan garis halus karena serumnya itu kita ada yang namanya hyaluronic acid dan saya nggak bisa kasih tahu isinya. Pokoknya semua yang dibutuhkan oleh kulit ibu. Nah, next slide. Oke. Nah, ciri selanjutnya yaitu kulit kita elastisitasnya harus pas ya. Nggak boleh terlalu elastis juga. Kalau terlalu elastis nanti bisa kesana kemari gitu ya. Nah, untuk menjaga elastisitas kulit ini teman-teman, itu teman-teman harus mengkonsumsi makanan-makanan, mengkonsumsi suplemen yang mengandung kolagen dan lemak baik. Nah, lemak baik ini yaitu lemak esensial yang mengandung omega 3, vitamin E gitu ya. Dan bagi teman-teman yang menginginkan solusi lebih instan gitu ya, itu vitamin-vitamin sama yang tadi saya sebutin itu bisa dimasukkan langsung ke dalam kulit. Nah, kita sebut treatmentnya namanya skin booster ya. Skin booster dari salmon DNA, hyaluronic acid itu bisa kita masukkan langsung ke dalam kulit. Next slide. Nah, ini adalah kurang lebih manfaat treatment dari Salmon DNA Pro ya, dari Dr. Hub Estetik untuk memperbaiki kerut, memperbaiki garis senyum, memperbaiki acne scar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah kayak bopeng gitu ya, terus meratakan warna kulit juga, melembutkan kulit, mengecilkan pori, dan mengganti sel kulit mati menjadi sel baru sehingga wajah lebih cerah berkilau gitu ya. Jadi ibaratnya treatment ini adalah satu treatment untuk semua masalah kulit seperti itu karena dia basically memperbaiki skin barrier. Next slide.
Lalu kita punya Acne Copper Pro ya. Jadi Acne Copper Pro ini kita dari serumnya dari copper tripeptida dan polipeptida ya. Jadi copper tripeptida ini dia merangsang yang namanya mengikat ion tembaga yang ada di dalam kulit gitu ya, sehingga menghasilkan kulit kita akan menghasilkan kolagen dan akan lebih elastis. Dan ini bagus banget untuk teman-teman yang kulitnya mudah berjerawat gitu ya, karena produksi minyak berlebih. Nah, si Acne Copper ini dia membantu supaya di dalam kulit itu tidak terjadi sumbatan karena kelenjar minyak gitu. Jadi kulitnya tidak akan mudah berjerawat untuk ke depannya. Next slide. Nah, jadi teman-teman semua, ini karena waktunya agak singkat ya. Jadi teman-teman semua, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan mandiri di rumah ya untuk tips glowing bagi teman-teman yang sibuk bekerja gitu ya. Yang pertama ada teknik pembersihan wajah namanya teknik CTM ya. CTM itu adalah cleansing, toning, dan moisturizing. Lalu facial dasar mandiri yang terdiri dari eksfoliasi, lalu ada massaging ya. Jadi ada teknik tersendiri cara massage untuk kulit supaya lebih glowing gitu ya. Dan nutrisi untuk kulit dan cara hidrasi yang baik dan benar. Terus tentang basic skincare dan tips memilih skincare yang tepat untuk kulit. Serta pola makan ya, pola makan yang sehat, rutin berolahraga, mengelola stres, tidur yang cukup. Kita wajib tidur sehari itu 6-8 jam untuk kesehatan kulit, dan tentang treatment penunjang. Nah, teman-teman semua, hal-hal tips-tips ini itu tidak bisa saya jabarkan satu-satu di sini ya teman-teman, tetapi hal ini akan kita masukkan ke dalam suatu wadah ya. Jadi teman-teman semua, kita itu punya yang namanya komunitas. Nah, komunitas yang komunitas wajah idaman, di mana di dalam grup ini nanti teman-teman akan mendapatkan semua tips-tips ini, tips glowing, ya, tips di mana teman-teman bisa mendapatkan kulit yang bukan hanya glowing, tapi kulit yang lebih sehat, gitu teman-teman. Kulit sehat itu adalah memancarkan aura kecantikan itu dari dalam keluar gitu ya teman-teman semua. Nah, jadi untuk tips glowing selama 5 hari ini itu akan kita adakan di dalam grup yang namanya grup wajah idaman. Nah, itu akan kita mulai besok setiap malam ya. Jadi setiap malam itu setiap jam 7 malam itu kita akan memberikan edukasi bagi teman-teman semua. Kita akan secara rinci satu persatu tips-tipsnya ini akan kita jabarkan seperti itu. Nah, kalau di webinar ini tadi kurang lebih sudah saya sampaikan ya, tapi memang nggak bisa terlalu banyak rinciannya, karena kayak misalnya saya mau ngajarin teman-teman untuk bikin smoothies supaya kulitnya tidak mudah berjerawat atau supaya kulitnya lebih glowing gitu ya. Nanti webinarnya bisa sampai besok pagi. Dan yang paling penting teman-teman semua, setiap malam di grup wajah idaman itu teman-teman berkesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan dokter advisor ya. Jadi apa yang teman-teman ingin konsulkan atau tanyakan itu bisa langsung ke grup. Dan yang paling kita punya program baru dari Dr. Hub Estetika yaitu telemedicine. Jadi teman-teman nanti bisa on cam sama dokter gitu ya, dan ini free gratis untuk mengkonsultasikan langsung masalah kulit teman-teman seperti itu. Jadi pastikan teman-teman yang hadir di webinar ini yang belum join ke grup wajah idaman nanti bisa langsung japri ya, bisa DM di IG atau bisa langsung tanya adminnya untuk masuk ke dalam akses grup komunitas wajah idaman. Oke? Oke, itu saja. Ada lagi?
Ini untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut ya tentang produk atau treatment yang kita punya. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, ini Dr. Hub Estetik ini sendiri, kita perawatan dan treatmentnya ini memang home care ya, artinya dipanggil ke rumah gitu. Jadi teman-teman tidak perlu antri di klinik, tetapi teman-teman hanya menjadwalkan saja kapan mau treatmentnya. Nah, itu nanti bisa langsung pemesanannya lewat web, nanti dibantu oleh CS kami. Oke. Oke, siap. Terima kasih banyak Dokter Dewi untuk edukasinya malam ini. Dokter, sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya, sebelumnya saya kepo nih, Dok. Teman-teman yang ikut webinar kali ini itu apakah semuanya pekerja atau ibu-ibu atau mungkin masih sekolah? Coba ya nggak sih kepo ya Dok ya. Iya. Boleh dong teman-teman Boleh komen apa di kalian komen. masih sekolah, ibu rumah tangga ataukah ada yang kerja. pekerja? Ada yang kerja ya. Teman-teman yang mau rata-rata kerja nih. kerja. Tipsnya berarti pas mahasiswa Dok. Berarti tipsnya sebenarnya pas ya Dok ya. Pas. Dokter Hub juga pas karena kita yang datang juga ke rumah teman-teman. Dan free transport. Harga yang udah di web dan di aplikasi Dokter Hub adalah harga transport, udah bersih transport, tinggal perawatannya aja. Dokternya yang datang ke rumah. Teman-teman yang mau konsul langsung on cam dengan Dokter Dewi boleh angkat tangannya ya. Aku bacain pertanyaan teman-teman lewat komen dulu, Dok. Sebentar. Dok, dari Kanur Azizah, apakah usia di atas 50 tahun masih bisa glowing, Dok? Oke, ini kita jawab satu-satu atau dikumpulin dulu nih, Din? Langsung jawab aja ya. Langsung jawab aja, Dok. Oke, usia 50 tahun bisa tetap glowing. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, jadi kita harus menjaga kulit kita tetap sehat. Nah, jadi caranya kalau misalnya di atas 50 tahun itu kan biasanya elastisitas kulit sudah berkurang karena proses degeneratif. Nah, tapi bisa kita koreksi dengan pemakaian serum-serum anti-aging, anti penuaan seperti itu ya. Tetapi mungkin ada maksimalnya gitu, Din. Kalau kita berharap untuk balik lagi ke seperti kulit usia 20 tahun gitu ya, mungkin agak sulit gitu ya. Saya nggak bilang nggak bisa, tapi ada yang seperti itu, tapi agak sulit. Yang penting kita menjaga aja, bisa menjaga kulit kita dengan yang tadi saya sebutin, yaitu kondisi kulitnya biar lebih sehat, seperti itu. Oke, dokter. Terima kasih, Dok. Ini ada yang tanya, siapa Hana Sanjaja. Pada usia berapa sudah mulai harus merawat kulit wajah? Dan bagaimana cara manfaat kerutan dan kantung mata? Apa nih, Dok? Mengurangi kerutan dan kantung mata. Jelaskan tentang tanam benang dan fungsinya. Jadi ada 3 pertanyaan, Dok. Mulai berapa kita harus merawat wajah? Dan bagaimana cara mengatasi kerutan dan kantung mata? Dan jelaskan apa tanam benang dan fungsinya, Dok. Merawat kulit sedini mungkin sih ya. Apalagi kalau misalnya lagi di usia pubertas seperti itu. Nah, itu kan biasanya perubahan hormonal, perubahan produksi kelenjar minyak dan segala macam gitu ya. Sedini mungkin itu harus dilakukan, minimal di usia memasuki pubertas seperti itu. Terus apa lagi tadi, Din, pertanyaan? Bagaimana cara mengatasi kerutan dan kantung mata, Dok? Kerutan. Nah, ya, kerutan kan proses degeneratif ya, atau bisa juga proses dinamis, bisa juga karena memang dari ekspresif ya. Jadi ekspresif itu mungkin orangnya suka tersenyum atau ini ya, atau bawaan dari lahir juga bisa. Nah, jadi solusinya adalah meningkatkan elastisitas kulit pastinya. Kalau misalnya dengan cara dasar ya, facial dasar, yang seperti saya tadi sampaikan, ngurangin kerutan, pastinya menjaga
elastisitas kulit dengan ningkatin hidrasi, terus suplemen dari kalau dari makanannya diperbaiki. Terus kalau misalnya paparan polusi atau stres atau terlalu sering juga pakai make up, foundation dan segala macam, itu kan bikin kulit kita biasanya lebih tua gitu ya. Jadi satu hari kalau kita lupa hapus make up nih, itu kulit kita akan 2 hari lebih tua gitu. Terus apalagi tanam benang. Oke, jelaskan fungsi tanam benang, Dok. Ya, tanam benang itu kan biasanya benangnya itu dia mengandung kolagen ya. Jadi kalau kolagen itu dia akan menyatu dengan kulit. Nah, jadi kalau misalnya kolagen di bawah kulitnya nambah gitu ya, itu diharapkan bisa meningkatkan elastisitas dan mengurangi kerutan yang ada di bawah kulit. Nah, jadi tanam benang sendiri banyak fungsinya gitu ya untuk tambahan kolagen gitu ya. Nah, namun tanam benang juga itu bisa kalau misalnya kita tujuannya ingin merubah gitu ya, agak merubah bentuk gitu, mengencangkan sih. Kalau hanya mengencangkan atau misalnya udah rada-rada kendur kita kencengin gitu, it's okay. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk merubah gitu ya, merubah sesuatu yang memang kulit kita memang bentuk kita agak cabi, mau dirubah jadi biar agak bentuknya V gitu ya. Nah, itu sudah masuk merubah. Nah, itu sebenarnya kurang masuk anjuran seperti itu. Tapi manfaat yang sehatnya lebih banyak sebenarnya gitu. Karena isinya kolagen. Oke. Apalagi tadi, Din? Oke, sebenarnya kakak ini ada 5 pertanyaan, Dok. Pertanyaan yang mana, Din? Maaf. kapan laser harus digunakan? Apakah aman bagi kulit wajah? Treatment laser kapan treatment gitu, Dok, digunakannya? Kalau treatment laser sendiri itu kan banyak tipenya ya, kayak IPL, terus ada laser yang sering dipakai sih NDX gitu ya. Nah, NDX ini dia laser ini banyak kegunaannya ya. Hampir semua masalah kulit bisa pakai laser. Nah, jadi tergantung permasalahannya apa dulu nih kalau pakai laser gitu. Kalau misalnya kayak flek atau noda-noda hitam gitu ya, bekas-bekas jerawat kayak itu bagus gitu. Artinya jika misalnya noda hitam atau flek yang baru terbentuk itu bisa bagus kalau misalnya dengan pemakaian laser gitu ya, karena kan dia pakai energi gelombang langsung masuk ke bawah kulit gitu ya, untuk membantu regenerasi dan ngurangin biasanya melanin yang ada di bawah kulit seperti itu. Tadi pertanyaannya apa, bagus atau enggaknya ya tergantung dari indikasi pemakaiannya untuk apa dulu, seperti itu. Tapi sebenarnya laser itu aman ya, Dok, sesuai arahan dari dokter ya? Aman. Oke. Yang jelas harus tenaga ahli ya. Oh iya, betul, dokter. Terus satu lagi, Dok, bagaimana penanganan melasma pada usia aging? Usia berapa dulu nih? Usia 50? Mungkin. Atau dan fleknya ini sudah berapa lama? Kakak usianya berapa dan fleknya udah berapa lama untuk penanganan melasma, boleh Kakak? Jadi kalau misalnya fleknya memang tipenya dalam gitu ya, dan sudah lama terbentuk, sudah puluhan tahun gitu ya, nah itu pengobatannya ya, itu udah masuk pengobatan berarti. Nah, pengobatannya sendiri itu topikal, terus bisa disuntik juga. Kalau laser itu perlu rutin, nggak bisa cuma sekali laser terus hilang, berharap hilang tuh nggak. Laser sih bagusnya untuk flek atau melasma yang baru terbentuk. Nah, itu bagus. Kalau misalnya dia udah lama, biasanya bagusnya dikombinasikan dengan suntik ya. Terus dibantu juga dengan skin booster. Nah, disuntiknya itu pakai zat-zat seperti glutathione seperti itu ya. Dan banyak sekarang sih perkembangan zaman yang ngebantu untuk memecah si melasma ini gitu.
Yang paling efektif sih suntik, terus kombinasi juga dengan krim ya, krim yang mengandung pemutih untuk koreksi, dan pastinya untuk pengobatan yang efektif itu harus di bawah pengawasan dokter gitu. Itu jawaban saya secara umum ya teman-teman. Kalau misalnya case per case itu berbeda. Artinya kalau misalnya teman-teman punya kondisi kulit tertentu, terus fleknya karena apalagi karena pemakaian merkuri sebelumnya atau enggak hidroquinon yang lama, nah ini beda lagi nanti jawabannya. Jadi ini jawaban umum saja kayak gitu. Next slide. Oke. Teman-teman yang udah acungkan tangan nanti akan aku panggil bergilir, tapi kita jawab pertanyaan teman-teman dari komen dulu ya. Dan jangan lupa follow Instagramnya Dr. Hap, karena kita akan bagi-bagi hadiah skincare Linktetik untuk pemenang yang beruntung. Oke, jangan lupa di follow dulu teman-teman sambil kita konsultasi. Instagramnya Dr. Hap, sama kayak yang di atas aku ini nih, bacanya Dr. Hap. Profilnya warna hijau. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya dok. Oke. Jika sering tidur larut malam tapi muka tetap cerah, apakah ada faktor lain dok selain skincare? Apakah dokter ada rekomendasi skincare kulit normal? Bagaimana jika sering tidur larut malam dok, tapi mukanya ingin tetap cerah? Iya, selalu tidur larut malam, tapi kulit betul. Mau curah. Sebenarnya tidur itu sehari itu 6-8 jam. Nah, sebenarnya kurang tidurnya ini berapa jam gitu. Nah, untuk memenuhi tidur ini kan gak hanya malam. Misalnya teman-teman punya waktu tidurnya saat siang gitu atau saat sore, ya boleh-boleh aja, atau enggak karena misalnya kerjanya malam gitu ya. Yang penting sehari itu tidur cukup 6-8 jam seperti itu. Dan kalau mau kulitnya tetap glowing harus dari faktor lainnya harus dicukupi. Konsumsi serat hariannya, konsumsi antioksidan dan lain-lainnya, harus ada suplemen tambahan dan harus ada treatment kalau ini ya, kalau mau seperti itu. Dan harus ada effort-effort tertentu tambahan lainnya pastinya. Rekomendasi skincare dok untuk kulit normal, Linktetik dok. Iya. Jadi kalau misalnya rekomendasi pastinya kita akan merekomendasikan dari Dr. Hap Estetik ya. Jadi Dr. Hap Estetik ini kita punya skincare namanya Linktetik. Jadi Linktetik kita ini saya cerita sedikit ya, sih sebenarnya bukan jualan karena saya juga pakai. Saya juga pakai kok dok. Ya. Karena si Linktetik ini kita rangkaiannya ada dari facial wash, ada serum, ada untuk treatment jerawatnya juga, ada total jerawat, ada serum jerawatnya khusus seperti itu. Terus ada hydromoist pelembab yang terbaik sih menurut saya ya. Jadi saya suka banget pelembab hydromoist dari Linktetik ini karena kalau misalnya kulit kita berminyak, si hydromoist ini akan ngebantu ngurangin minyak di kulit kita, dan kalau pada saat kulit kita kering itu dia akan lebih menghidrasi gitu. Jadi untuk kulit yang kombinasi bagus banget juga gitu ya. Jadi dia seperti bisa menyesuaikan si kondisi kulit gitu. Krimnya agak ajaib. Nanti untuk detailnya mungkin bisa tanya sama CS ya untuk Linktetiknya. Dan dari bahan aktifnya sendiri gitu ya, kita dari beberapa rangkaian itu kita pakai yang namanya GFF. GFF itu Galactomyces ferment filtrate ya, dimana itu adalah sebuah apa ya namanya? Kalau kok saya jadi agak lupa ya, maaf. Jadi dia itu dari kalau misalnya fermentasi ya, hasil fermentasi beras gitu ya. Kalau ada beberapa skincare yang dia punya seperti GFF gitu ya. Kalau misalnya pernah dengar Pitera teman-teman, nah itu kurang lebih GFF kerjanya sama turunan derivat derivat si zatnya ya, zat aktifnya itu ya dari situ. Nah kalau misalnya Pitera kan lumayan ya, harganya agak pricey ya. Nah kalau Linktetik murah-murah aja. Oke.
Nanti tanya lebih lanjutnya mungkin lewat CS ya. Atau bisa langsung baca bisa langsung. di Shopee atau Iya. Tokopedia ya dok, Oke, ada iya, betul. manfaat dan kandungannya. Iya, bisa langsung check out ya di Shopee atau di Tokopedia-nya. Nanti linknya menyusul akan kita kasih di grup. Oke, siap dokter, karena waktu kita terbatas jadi Itu yang udah tunjuk tangan banyak banget tuh. nah terus ini pertanyaan yang teman-teman Di yang di komen di nanti boleh voucher. ditanyakan di grup lagi ya dok yang belum terjawab. Oh, oke. Atau mungkin kita mau tanyain yang Om Kem dulu ya. sampai jam Gimana? 10 malam juga kayaknya ayo deh dok. Oh, yakin nih Din. Soalnya teman-teman antusias sekali, saya seneng dong. Terima kasih semua, terima kasih yang udah follow ya kak. Oke. Gimana? Saya bacain yang di komen dulu ya dok ya, sebentar. Oke, Kita silakan. Din. sebut biar teman-teman tidak kecewa. Apakah kulit oily memungkinkan terhidrasi juga dok? Iya. Pertanyaan dari Kak Yunita. Iya. Oh. Jadi kulit yang berminyak itu sebenarnya dia udah cukup hidrasi tapi agak over hidrasi ya. Produksi minyaknya berlebih. Jadi kulit berminyak juga itu perlu pelembab, tapi jenis pelembabnya itu yang berbasis air. Nah, seperti krim yang agak ringan gitu ya, yang ringan yang isinya air dan yang tidak mengandung minyak atau parafin sama sekali. Nah, itu yang direkomendasikan untuk kulit berminyak gitu agar membantu mengontrol si produksi minyak itu sendiri. Kalau misalnya kita pakai krim yang berbasis air untuk kulit berminyak ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya dok. Treatment apa sajakah yang aman untuk ibu hamil? Ibu hamil bisa treatment kecantikan sejak usia kehamilan berapa dok? Oke, paling untuk ibu hamil itu untuk treatmentnya itu yang kita sarankan yang sifatnya basic treatment aja ya, basic treatment seperti facial dasar, mikrodermabrasi gitu ya, mungkin peeling sedikit, peeling chemical seperti itu. Tetapi kalau misalnya treatment yang seperti laser atau yang skincare sih yang lebih banyak bahaya ya, seperti krim-krim yang mengandung isotretinoin dan pemutih segala macam itu tidak direkomendasikan untuk ibu hamil. Tapi kalau misalnya ibu hamil ingin glowing, palingan pilih yang treatmentnya yang bersifat basic aja seperti itu, yang eksfoliasi, yang sifatnya eksfoliasi tetapi tidak seperti memakai kayak laser gitu ya, laser ataupun RF. RF tuh radio frekuensi ya. Nah, kurang lebih itu aja yang disarankan. Oke, selanjutnya dok. Setelah purging setelah pemakaian produk glycolic acid itu apakah normal atau tanda ketidakcocokan terhadap produk itu? Purging setelah pemakaian produk glycolic acid itu apakah normal atau itu tanda ketidakcocokan terhadap produk itu dok? Kalau purging itu sendiri, itu purging itu kan karena reaksi kulit ya, jadi reaksi tubuh itu karena dia merasa ini bahan baru dan kulit ini dia nggak terima gitu ya, nggak terima, terus dia berusaha mengeluarkan racun lah ibaratnya, bahasa gampangnya gitu ya, kulit tuh berusaha mengeluarkan racun dari efek pemakaian dari si glycolic acid. Kalau glycolic acid sendiri itu kan sebenarnya sifatnya eksfoliatif sama dia mencerahkan gitu ya. Kalau misalnya purging itu harusnya enggak ya, mungkin sensitif gitu karena dia kan sifatnya eksfoliatif. Nah, kalau misalnya purgingnya cocok, karena cocok atau tidak cocok itu kita perhatikan. Kalau misalnya dipakai terus-menerus, kalau misalnya dia bertambah banyak, artinya mungkin itu reaksi alergi gitu. Jadi harus di stop. Tapi kalau misalnya purgingnya hanya beberapa hari saja, terus habis itu dia berkurang, nah mungkin itu karena si efek yang tadi saya bilang. Jadi efek ibaratnya kulitnya nih lagi adaptasi dulu gitu. Tapi kalau GA, glycolic acid sih harusnya sih tidak ada istilah
purging ya. Nah, biasanya zat-zat seperti tretinoin, terus niacinamide kayak gitu ya yang ada sifat purgingnya seperti itu. Saya belum pernah dengar kalau GA ya. Mungkin nanti kita cari tahu bersama. Ya, next slide. Next slide lagi selanjutnya. Hiburan dokter. Aduh, oke, selanjutnya. Ini banyak banget yang nanya dokter. Kakak-kakak yang udah angkat tangan nanti aku panggil ya. Aku mau menjawab pertanyaan teman-teman yang di komentar dulu. Dok, kalau ke kantor naik public transportation sebaiknya on make up atau no make up dulu? Make up dipakai pas di kantor. Make up dipakai pas di kantor. Oh, maksudnya gini, kalau dia naik transportasi umum, pakai make up dulu atau lebih baik make up di kantor? Kalau make up dulu kan jadi berjerawat karena keringetan di jalan. Iya, jadi kayak kena debu gitu loh dok, make upnya. Ada tipsnya naik public transportation nggak dok? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman tergantung sih, teman-teman itu sebenarnya kerjaannya itu harus make up atau tidak, harus make up atau tidak gitu ya. Kalau misalnya kita keluar rumah, itu yang diwajibkan adalah minimal basic skincare plus sunscreen. Basic skincare tuh ya pelembab, terus sunscreen. Minimal banget sunscreen. Nah, kalau misalnya make up karena memang tuntutan pekerjaan gitu ya, atau memang suka aja pakai make up, ya bagusnya tergantung nih make upnya yang tipenya long lasting atau yang kalau kena angin aja dia langsung hilang gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman memang make upnya mau lebih awet, ya bagusnya nyampe dulu ke kantor baru bermake up. Tetapi dari rumah sudah memakai sunscreen seperti itu. Oke. Yang penting sunscreen ya dok ya? Sunscreen yang penting. Dari KK dok, apakah kalau kita tidak kemana-mana harus pakai sunblock atau sunscreen? Nah, nyambung sama yang tadi. Dan bagaimana cara mengatasi panda? Dua itu dulu dok. Mata panda gitu maksudnya? Ya, betul. Ini usianya berapa dulu nih? Usianya masih muda? Sepertinya. Jadi sunscreen penting nggak sih kalau misalnya kita di dalam ruangan? Jawabannya penting. Penting banget. Karena sinar UV itu bisa masuk lewat jendela, bisa memantulkan lewat kaca, dan di dalam rumah pun itu kita juga bisa terkena UV dari apa saja, dari lampu, biasanya lampu yang non LED gitu ya, kan biasanya masih jarang tuh orang-orang yang pakai lampu LED, atau bisa radiasi dari TV. Terus kalau misalnya kita masak, itu kan kita kena hawa panas ya. Nah, itu kita juga perlu sunscreen seperti itu. Dan bagaimana dari cara radiasi mengatasi layar HP. Nah, lalu mengatasi mata panda, yaitu biasanya kan ada penyebabnya ya. Penyebabnya biasanya kurang tidur, atau bisa ada yang memang bakat gitu ya. Artinya memang genetik, keturunan. Ada mata panda yang memang keturunan ada. Terus bisa juga karena memang panas-panasan, kena UV gitu ya. Jadinya warna kulitnya nggak rata, terus kecapean. Terus jadi pertama koreksi dulu, koreksi lifestyle dulu nih. Kalau misalnya tadinya nggak ada, terus tiba-tiba ada. Nah, karena apa dulu nih? Apakah dari polusi, kan radikal bebas bisa juga pengaruh gitu ya. Apa kurang tidur, nggak tidur-tidur, kebanyakan Netflix-an gitu misalnya, bisa jadi. Atau misalnya kondisi tempat kerjanya banyak asap rokok sehingga banyak radikal bebas, atau nggak terkena sinar UV gitu kan, kerjanya di lapangan. Nah, itu harus dikoreksi dulu gitu. Dan untuk menguranginya bisa dikompres ya. Nah, jadi kalau mau tidur bisa dikompres pakai teh gitu ya, daun teh, atau misalnya kayak timun gitu. Terus bisa juga teman-teman mengaplikasikan eye serum atau eye gel yang mengandung aloe vera dan bahan-bahan pelembab lainnya.
serta yang mengandung vitamin C untuk anti radikal bebas untuk mengurangi mata pandanya bisa juga. Oke, ada lagi? 2 pertanyaan lagi, habis itu kita on cam ya dok ya. Masih Oke. dari Kak Eka yang tadi, makanan apa saja dok yang dapat menyebabkan jerawat? Makanan, pertanyaan bagus nih. Jadi bagi teman-teman yang sering berjerawat, perhatikan makanannya. Yang pertama harus ngurangin pastinya yang manis-manis, gula, terus makanan junk food, makanan yang tinggi lemak, olahan susu, keju ya termasuk dengan keju juga, pedas biasanya itu pengaruh juga, makanan karbo olahan, dan alkohol bisa juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tinggi lemak, tinggi gula, tinggi ya pokoknya yang termasuk karbohidrat olahan sama olahan susu dan keju. Nah, itu yang paling umum. Oke. Sayur dan buah yang bagus untuk kulit apa saja dokter? Nah, ini sebenarnya kita mau bahasnya itu nanti pas di Edukasi ya dok edukasi ya? Banyak Edukasi 5 sebenarnya. hari. Jadi intinya teman-teman cari buah sayuran itu yang berwarna-warni dan yang berwarna merah, terus berwarna agak cerah gitu ya, yang mengandung banyak beta karoten sama antioksidan tinggi kayak blueberry, raspberry, yang rasanya agak kecut-kecut, asam-asam gitu ya, itu kan mengandung antioksidan tinggi. Jadi bisa membantu mengurangi efek dari radikal bebas sehingga kulit kita juga akan lebih halus, lebih sehat. Wortel ya, wortel. Siap. Terima kasih banyak ya dokter. Sekarang saatnya on cam. Kak Ajeng Anggra ini dulu. Kak Ajeng, halo. Boleh Kak, silakan on cam. Ya, halo, terima kasih. Halo, maaf, ya, ini tadi saya Kak udah Ajeng. pakai jilbab, sekarang udah lepas lagi, nggak apa-apa ya, Off ya? Ya, Kak. Kalau konsulnya tidak untuk melihat muka, tidak apa-apa, nggak pakai on cam. Tapi kalau lebih baik sih on cam Kak, biar dilihat sama dokter Dewi. Oh, sebentar. Ya. Bentar. Oke, kita tunggu ya dok sebentar. Halo, Dok. Halo. Halo. Kelihatan Halo nggak? kakak, boleh digedein mas? Oke, siap. Halo kakak Ajeng, Halo, dari Kak Ajeng. di mana nih Kak Ajeng tinggalnya? Di Tangerang. Tangerang mana Kak? Wah. Di kota Tangerang. Ciledug. Ciledug. Kalau Oke, Dokter silakan Hap? Kak. Dokter Hap itu kan kita sebenarnya home service Kak. Ciledug masih batasan kita kok. Masih bisa ya? Bisa. Ini Dok, aku kan dulu mungkin waktu agak-agak lebih muda dari sekarang gitu kan, suka mencetin jerawat tuh. Tapi sekarang masih muda kan? Masih sih harusnya ya. Masih agak-agak muda dari sekarang kan? Nah, sekarang tuh baru kelihatan tuh ada bekas-bekasnya, kelihatan nggak Dok? Bekas jerawat. Nah, kalau kayak gini Agak kurang jelas harus ya, kalau emang dari harus kameranya. ke klinik atau secara alami itu bisa, atau enggak, maksudnya ada treatment apa aja yang bisa dilakuin gitu loh Dok? Udah berapa lama Saya nih, sih Kak, biasanya jerawatnya? suka IPL yang acne atau yang rejuve gitu kan. Tapi atau itu aja tuh udah cukup atau gimana? Terus kalau misalnya yang kemarin tuh ikut nyobain yang mikro apa gitu tuh. Sama pernah nyobain yang untuk yang iniin pori-porinya segala macam, karena kan kalau abis jerawat dulu sempat jerawatan banyak, Agak bopeng ya pori-porinya itu ya. membesar gitu ya Dok ya. Nah sekarang tuh jerawatnya udah nggak ada tapi pori-porinya tuh masih besar gitu Dok. Usianya berapa Kak Ajeng? Usianya berapa Dok kira-kira? Kayak 18 bukan ya? Wah Dok, usianya 30 Dok. Oh 30. Masih awet muda Kak, nggak kelihatan kok Kak. Itu kayaknya ada bopengnya ya, Dok, ada bekas ini jerawatnya. bekas-bekas jerawatnya agak dalam gitu ya. Iya. Iya Dok. Jadi kalau untuk bekas kulit bopeng sendiri sih itu yang paling bagusnya itu lasernya
yang laser agak dalam ya, laser CO2 fraksional bisa. Atau pilihan lainnya itu adalah PRP. Saya nggak tahu nih Mbak Ajeng waktu itu sudah pernah konsul seperti apa. Tapi kalau misalnya dia bekas jerawatnya dalam, gitu ya. Kalau misalnya dia hanya kayak noda doang gitu ya, noda coklat atau noda bekas jerawat saja, artinya tidak membuat tekstur kulit itu rusak gitu ya. Nah itu mungkin kalau untuk kayak peeling atau mikrodermabrasi aja mungkin cukup gitu ya, eksfoliasi, hanya perlu eksfoliasi rutin yang diulang per 2 minggu. Atau laser NDX gitu ya, kalau untuk bekas luka yang baru biasanya juga bagus, direkomendasikan dan harus dilakukan rutin. Kalau hanya sekali-sekali sih agak kurang efektif ya. Kalau yang mau memang tuntas, memang harus dilakukan sesuai dari anjuran si dokternya itu, seperti itu. Nah kalau untuk saya, kalau jenis yang seperti itu bekasnya, itu bagusnya di PRP dulu Kak. Kalau di Dr. Hub itu kita punya yang namanya Red Lava. Jadi Red Lava itu adalah serangkaian perawatan dari basic facial, terus kita lakukan PRP, jadi kita ambil darah dari darah kakak. Dan sebelum pengambilan darah dan PRP ini 3-7 hari sebelumnya kakak harus makan bersih, cukup hidrasi kulit, cukup minum, harus cukup tidur gitu ya, karena mempengaruhi kualitas serum yang kita dapat dari darah kakak itu. Nah jadi dari serum risplasmanya kita ambil, terus kita masukkan ke bawah kulit pakai namanya Dermapen seperti itu. Nah itu fungsinya untuk merangsang pertumbuhan kulit baru dari serum sendiri seperti itu. Nah itu atau ada lagi derma roller ya. Jadi derma roller itu terapinya dengan 200 jarum, kita pakaiin serum. Nah serumnya itu untuk tightening, jadi kita masukin kolagen supaya kulitnya itu ngangkat. Artinya kalau misalnya bekas jerawat kan ada yang suka dalam banget itu ya, kayak ice pick seperti itu. Nah itu kita bantu untuk ngangkat. Nanti lama-lama kulitnya kan dia cekung seperti ini ya. Nah nanti lama-lama dia ngangkat. Kalau tekstur kulitnya menjadi cekung seperti itu. Dan itu harus dilakukannya minimal 3-5 kali gitu untuk derma roller ya. Kalau untuk Red Lava dilakukan pengulangan 1 bulan sekali rutin gitu ya, dan bisa dikombinasikan dengan yang lain, dengan laser bisa atau laser fraksional. Dan ya memang untuk kalau misalnya memang kita untuk memilih treatment gitu ya, memang harus menyiapkan lumayan budget seperti itu. Dan kalau pertanyaannya bisa nggak sih kalau misalnya tanpa treatment gitu ya, kalau saya bilang bisa, khawatirnya overpromise kalau hanya dari skincare aja, karena kalau udah tekstur kulitnya berubah gitu ya agak sulit gitu. Minimal banget rutin skin booster deh. Nah, kalau skin booster kan kayak salmon DNA atau copper peptida itu juga bisa bantu dari bawah kulit seperti itu. Tapi kalau untuk bekas jerawat kurang lebih seperti itu. Jadi panjangnya jawabnya. Ada lagi Din? Semoga ini ya cukup ya Kak Ajeng ya. Atau masih apa gimana? Iya siap, udah. Terima kasih. Oke, cukup ya Kak Ajeng. Terima kasih. Selanjutnya Kak Hani Hardianti. Halo Kak Hani, boleh on cam-nya? Halo Kak Hani. Kak, aku cuma mau nanya aja yang ada di kolom chat. Oh iya, silakan. Oh oke. Oke. Yang mana saya? Jadi kan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa salah satu ciri kemandulan yaitu tumbuhnya jerawat ya dok ya. Apakah seperti penelitian dari apa? mana tuh? Saya baru dengar. Aku lihat di beberapa jurnal, terus pernah ditulis juga ada di beberapa, dibahas juga sih dok, kayak di kumparan, di web-web, di berita-berita gitu juga, di tagline-nya. Itu jurnal kedokteran atau jurnal kayak penelitian kayak mahasiswa gitu sih dok. Penelitian mahasiswa. Mungkin nanti boleh japri saya ya linknya. Saya mau coba lihat dulu.
Karena kalau jerawat itu adalah sebenarnya kondisi umum dari semua masalah kesehatan, ya, kesehatan. Artinya kemandulan enggak semua orang yang mandul pasti jerawatan, enggak juga gitu. Maksudnya mungkin itu gejala, bukan gejala umum artinya. Bukan Jadi gejala maksudnya bukan gejala umum untuk kemandulan sebenarnya. Jadi belum bisa dipastiin ya dok ya kalau itu merupakan salah satu ciri kemandulan. Karena biasanya kalau orang yang sulit gitu ya, sulit punya anak, biasanya kan masalah hormonal, masalah estrogen sama progesteronnya tidak stabil, atau bisa juga dia punya PCOS gitu ya, polycystic ovarium. Nah itu juga mempengaruhi hormon, dan hormon juga paling banyak pasti mempengaruhi jerawat pastinya. Tapi bukan berarti orang yang jerawat pasti mandul, enggak juga. Satu ciri enggak ya, belum tentu ya dok ya. Yang hubungannya sama hormonal aja ya. Baik, terima kasih dok. Iya, Sama-sama. boleh nanti kalau misalnya saya soalnya baru dengar tuh jurnalnya, nanti boleh sharing ke saya. Saya juga baru dengar. linknya ya. Baik. Ya, boleh. Terima kasih Kak Hani. Iya. Oke. Selanjutnya Kak Caca. Boleh Caca. Kak Caca on cam. Halo Kak Caca. Oke, sebentar. Halo Kak Caca, tinggal di mana Kak? Bekasi. Bekasi. Oke, pertanyaan apa Kak yang mau ditanyakan sama Dokter Dewi? Silakan. Oke. Iya, Hai. halo, Kak Caca. Halo. Ya, selamat malam, Dok. Malam Kak Caca. Nah, akhirnya dari tadi nungguin biasanya. Soalnya banyak pertanyaan di kolom Kakak komentar. sabar sekali Sabar ya. menunggu. Terima kasih. Dari mana nih Kak Caca domisilinya? Bekasi Dokter. Oh, Bekasi ya, tadi ya udah ya. Iya, Oke, sorry. Belum makan Oke. malam ini. Oke, silakan lanjut Kak. Oke, gimana Mbak Caca? ya aku kan usianya sekarang udah mau masuk, udah di 29 tahun, mau masuk kepala 3 deh. Kemarin terakhir sempat pakai perawatan dari dokter. Terus aku tuh permasalahannya cuman yang paling sebel tuh satu. Aku bukan tipe yang jerawatan banget, bukan yang masalah banget lah, nggak terlalu sensitif banget. Tapi ini ada satu masalah yang di muka tuh yang sebel banget, nggak hilang-hilang, adalah yang di jidat. Jadi kayak bukan jerawat, tapi bintik kecil warna putih gitu di dahi. Nah itu tuh nggak hilang dok, nempel aja di situ. Tapi kecil-kecil banyak. Itu apa ya? Di bawah mata ada juga nggak? Nggak ada, cuma di jidat aja. Agak kurang jelas sih ya. Tapi kalau Nggak kelihatan ya. Gelap sih kamar aku. oke, Kayak itu dari kapan timbulnya Kak? waktu itu tahun 2000, pas pandemi ya, 2021 ya. Nah itu terus sempat ganti dokter lagi, terus disaranin laser black doll waktu itu. Oke. Cuman dokternya bilang gini, nanti setelah dilaser ini akan muncul lagi Kak, gitu bilangnya. Jadi harus dibantu sama skincare juga gitu. Nah sekarang kan aku udah jarang banget untuk konsul ke dokter ya, karena waktunya nggak ada. Nah itu kira-kira kalau untuk pakai skincare tuh kira-kira bagusnya apa ya gitu. Oh, jadi sekarang pun nggak ada yang dipakai? Apa sih Iya, yang sekarang dipakai? stop ke dokter karena udah nggak ada waktunya gitu. Minggu pun kadang kita ada kegiatan ya, jadi bener-bener nggak ada waktu untuk nyempetin gitu ke dokter lagi. Tapi maksudnya sekarang ada yang dipakai nggak sehari-hari? Cuma pakai facial wash, toner sama ini sunscreen. Oh, pelembab ada pelembab? Pelembab lagi stop dulu karena ya itu tadi bintik ini ya, karena takutnya dari salah, kan sekarang lagi ganti-ganti skincare yang cocok ya. Ya. Takutnya dari itu juga gitu. Oh, oke. Jadi gini Kak,
Kalau dari sini kakak lepas obat dokter ya berarti ya. Dulu pernah pakai obat dokter rutin. Iya, betul. Dulu disaraninnya pakai Black Doll atau ini Pak, Kauter atau laser? Laser Black Doll. Oh, Terus laser. Tapi di laser hilang? Atau hilang. ada bekas-bekasnya gitu? Nggak hilang, bener-bener hilang bersih. Cuman dokternya memang ngomong, Kak, tapi nanti ini akan muncul lagi yang kayak gitu. Ini karena saya nggak lihat jelas ya Kak ya, itu bisa jadi, bisa karena kayak milia gitu ya, milia itu kayak tumpukan lemak seperti itu, dan itu hilanginnya harus dengan Kauter seperti itu. Nah, dan memang dia akan balik lagi kalau misalnya kakak punya lifestyle-nya itu nggak berubah. Kan milia biasanya isinya lemak ya, berhubungan sama kalau kita makan makanan yang lemak tinggi, karbo olahan seperti itu ya. Atau kalau misalnya pasca pakai obat dokter itu bisa jadi komedo tertutup, bisa jadi gitu ya. Karena kalau di laser bisa hilang, nah seperti itu. Nah kalau karena komedo tertutup biasanya kan karena produksi minyak berlebih gitu, jadi ibaratnya kayak jerawat juga, jerawat yang non inflamasi jatuhnya seperti itu. Nah kalau untuk skincare sendiri, kakak kulitnya kalau kakak cek sendiri tipe kulit apa nih? Kombinasi, kering, normal? Kayaknya masuk ke kombinasi deh, soalnya kalau lagi musim dingin kayak cuaca dingin gitu aku kayak kering, tapi kalau lagi yang panas banget itu bisa berminyak parah gitu. Kalau di T-zone-nya itu lebih berminyak atau kering? Berminyak T-zone-nya. Kombinasi ya. Ya, jadi kalau Kak cobain ditambahin basic skincare-nya itu pakai pelembab. Nah, kalau misalnya mau coba yang dari kita ya, kita punya Hydro Moist itu bisa kakak pakai Linteti seperti itu. Dan kalau misalnya memang kakak nggak sempat ke klinik atau ke dokter gitu ya kak, kakak bisa pilih treatment, pesan langsung lewat website gitu, nanti kita yang datang ke rumah gitu. Kakak bisa pakai basic facial kita namanya Smooth Glow gitu ya. Nah, Smooth Glow itu pakai mikrodermabrasi, jadi dibantu untuk eksfoliasi sel-sel kulit matinya. Atau kalau misalnya kakak mau yang sifatnya mau perawatan sama dokter, nanti bisa kita ada laser Black Doll itu kita namanya Crystal Doll Pro. Nah, itu ada 11 tahap, jadi bukan hanya laser Black Doll aja, tetapi ada tahapan lainnya seperti aquapil ya, abrasi pakai aquapil, terus ada di kita RF juga, kita rangsang pertumbuhan kolagennya seperti itu. Terus ada setelah itu dilengkapi setelah RF ada masker gitu ya, dan disinar juga seperti itu. Atau Crystal Doll Pro. Atau kalau misalnya memang itu tipenya milia ya, milia artinya lemak gitu ya, karena dia susah buat hilang. Nah, itu harus di Kauter. Nah, di Kauter tuh kayak di apa ya namanya ya, elektro Kauter tuh kayak dilas. Nah, nanti bekas-bekasnya kayak bekas habis luka, tapi nanti lama-lama dia hilang seperti itu. Itu palingan Kak Caca. Masih ada yang mau ditanyakan? Jadi tambah pelembab ya Kak Caca ya. Jadi tinggal tambahin moisturizer-nya aja kali berarti ya. Moisturizer pagi, malam, seperti itu ya. Kalau untuk facialnya itu ngaruh nggak sih, Dok? Nah, jadi nambahin si milianya itu? Facial enggak. Kalau memang milia, itu biasanya dari makanan, seperti itu. Kalau dari tindakan facial sendiri sih enggak harusnya. Kecuali kalau tindakan facialnya kurang asepsis ya, kurang bersih maksudnya seperti itu. Makanya pastikan kalau misalnya mau facial oleh tenaga yang memang dikerjakan sama tenaga ahli seperti itu. Oke. Makasih Dok. Itu aja. Terima kasih Kak cukup Caca. ya Kak. Sehat Terima selalu. kasih Kak Caca, sehat selalu. Tambah cantik dan glowing. Amin. Dokter, kalau masih ada waktu kita jawabin pertanyaan teman-teman yang di kolom komentar ya Dok. Karena ada yang komen, Ini aduh aku nggak dijawab. Bahani Hardianti ini udah tunjuk tangan. Ini yang tadi Dok. Oh, dia. udah salah. Siap.
Ya, yang on cam udah semua. Kita Oke, balik lagi ke pertanyaan yang ada di komentar siap. ya, Dok. Teman-teman jangan lupa follow Instagram Dokter Hap karena besok mau aku undi untuk aku kirimin link Teti. Mau. Ya, whitening Mau serum dong, sama jelly Dina. glow. Aku juga kirim. mau. Oke. Pertanyaan terbaik juga akan mendapat hadiah 5 pertanyaan terbaik dokter. Makanya coba kita Mantap. lihat dulu ya, Dok ya. Oke. Apakah dengan berolahraga? Oh, Kak Irwan. Oh, ada cowok di sini, Dok, ternyata. Oh, Kak hai Irwan Kak Adrian. Irwan. Halo. Apakah dengan olahraga muka bisa menjadi glowing, Dok? Oh, ini kakaknya Kak Fahri Adrian bukan? Oh, Bukan ya? kurang tahu, Dok. Bercanda ya. Gimana, Dok? Apakah dengan Olahraga? berolahraga bisa menjadi glowing? Oh iya, pastinya. Itu salah satu faktor ya, karena kalau dengan kita berolahraga itu kan artinya jantung memacu darah ke semua bagian tubuh kita akan lebih efektif gitu ya, dan meningkatkan aliran darah ke kulit juga. Dan pastinya kalau misalnya kulit kita artinya mendapatkan asupan ya, mendapatkan asupan darah dan mendapatkan asupan nutrisi yang dibawa oleh si darah ini lebih bagus, pastinya kulit kita akan terlihat lebih cerah, lebih merona gitu ya, kayak kita pakai blush on. Wow. Jadi lebih merona biasanya. Oke. Selanjutnya Kak Elin, izin bertanya, Dok. Tips cara memilih skincare yang cocok dengan kulit kita itu apa ya, Dok? Oh, nanti ini di Ya. grup, diedukasi Lebih- nanti sama iya, dokter harus caranya. itu ya di grup. Intinya sih ada 3. Yang pertama harus sesuaikan sama jenis kulit. Pertama, kalau misalnya kulit tipe berminyak atau berjerawat, itu pilih skincare yang non komedogenik, artinya yang non oily gitu ya. Dan pilih yang berbasis air. Kalau misalnya tipenya normal atau kering, nah boleh kalau misalnya suka pakai skincare yang agak oily seperti itu ya, karena dia kan agak bertahan di kulit gitu, nggak perlu reapply kalau misalnya yang tipenya oil seperti itu. Jadi ada itu salah satu tipenya, dan itu sebenarnya agak panjang ya, agak banyak ya, harus ada izin BPOM-nya dan segala macam. Berarti Kak siapa tadi yang nanya? Kak Elin, Dok. Kak Elin, nanti ikutin aja edukasi kita yang ada di grup ini ya, grup Wajah Idaman setelah ini. Selama 5 hari nanti kita akan kasih pemaparan. Oke? Oke, next pertanyaan selanjutnya, Dok. Bagaimana cara menghilangkan beruntusan komedo pori besar dengan kategori kulit berminyak? Oke, ini cara yang mana nih? Cara instan apa cara? Ya, kalau nanyain cara kan berarti harus skincare sama treatment Ya, seperti itu betul. ya. Sama dari dari dalam juga harus diperbaiki. Kalau misalnya kulitnya memang tipe berminyak, artinya teman-teman dari makanan ya, dari makanan aja tuh harus mulai diperhatikan. Kurangin makanan yang tinggi lemak, kurangin makanan yang manis, yang coklat-coklat segala macam, yang pedas-pedas itu karena meningkatkan produksi kelenjar minyak gitu ya. Dan kalau terjadi komedo, terus terjadi sumbatan gitu ya, karena beruntusan itu kan biasanya karena sumbatan ya, sumbatan kelenjar minyak tapi yang non inflamasi seperti itu. Nah itu bisa dibantu dengan kita eksfoliasi mandiri. Nah eksfoliasi mandiri pakai scrub seperti itu, atau kita bisa bikin scrub sendiri. Nanti sih rencananya di hari ketiga itu hari ketiga di Wajah Idaman kita akan kasih tips cara eksfoliasi mandiri di rumah seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman memang tipenya itu nggak sempat
nggak sempat boro-boro deh uek-uekin muka gitu ya. Nyampe kosan langsung tidur, atau nyampe rumah langsung lupa cuci wajah segala macam. Teman-teman bisa menjadwalkan treatment yang bisa datang ke rumah gitu dari dokter Hap Estetik. Ntar kita bantu untuk eksfoliasi wajahnya. Teman-teman tinggal tunggu di rumah dan orangnya datang ke rumah untuk ngerjain seperti itu. Nama treatmentnya Smooth Glow ya. Siap dokter. Pertanyaan selanjutnya dok, kayaknya ini dari mami-mami yang suka masak dokter. Izin bertanya dokter, apakah asap dari dapur atau memasak perlu memakai sunscreen walaupun masih subuh, dan dari jam berapa sebaiknya kita pakai sunscreen dok? Ya, jadi kalau masak itu memang wajib pakai sunscreen karena uap panas itu juga bisa merusak lapisan kulit. Jadi kita wajib pakai sunscreen. Kapan waktu pakai sunscreen? Ya waktu ibu sebelum beraktivitas gitu. Jadi habis mandi, setelah beres-beres, sebelum melakukan bukan setelah beres-beres ya, sebelum melakukan aktivitas, sebelum masak dipakai dulu sunscreennya baru masak kayak gitu. Jadi waktu terbaiknya sebelum melakukan aktivitas. Kalau sebelum tidur nggak perlu ya. Kecuali kalau tidurnya di bawah paparan sinar matahari gitu, bisa sih pakai sunscreen dulu ya. Oke, next apa lagi? Sebentar dokter, saya pilih dulu karena pertanyaannya mirip-mirip dok. Oh, ya. Ada mirip-mirip. Dok, saya nyimpulin ya, untuk milia dan bopeng sebenarnya tidak bisa dihilangkan dengan skincare aja ya dok, harus treatment kan ya dok, betul? Iya. Kalaupun mau pakai skincare aja pasti lama ya. Oke. Berarti ini karena ada kakak-kakak yang tanya banyak dok tentang milia dan tentang bopeng. Bisa hilangnya gimana caranya dok? Harus treatment berarti ya dok? Iya. Treatment dan memakai skincare. Kalau misalnya kita hanya berharap pakai skincare saja pun, saya pun tidak berani overpromise gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang kita berikan, kalau dokter kan biasanya bisa meresepkan obat racikan gitu ya Din ya, yang bersifatnya memang obat gitu, yang sifatnya obat untuk mengurangi peradangan, untuk memperbaiki tekstur, yang harus pemakaian itu di bawah pengawasan dokter. Nah itu juga kalau bopeng artinya teksturnya udah kalau tekstur bopeng itu kan berarti kulitnya udah rusak tuh bawahnya gitu ya. Nah itu untuk memperbaikinya ya butuh waktu lama dan skincare aja memang tidak cukup seperti itu. Oke, siap dokter, terima kasih. Ini ada yang nanya nih dok, mungkin karena ini udah terlalu lewat malam ya dok ya. Nanti pertanyaan teman-teman yang belum dijawab silakan ditanyakan di grup Wajah Idaman. Nanti biar aku pandu dan nanti akan dijawab sama dokter Dewi. Di situ juga ada dokter ya, dokter Fitri ya dok. Oh iya. Ada rekannya dokter Dewi yang nanti bisa bantu jawab. Pertanyaan terakhir ya dok ya. Ya. Di malam hari ini, dokter saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan dari setiap jenis sabun cuci muka? Ada sabun muka yang suka buat muka saya kayak kaku gitu. Kering berarti. Lalu kenapa setiap kali saya pakai sunscreen muka saya selalu berminyak sepanjang hari? Iya, jadi kalau misalnya kakak pakai sabun wajah yang bikin kulit kakak jadi kenceng gitu ya, nah berarti itu kandungan facial wash-nya itu agak terlalu agak terlalu keras seperti itu. Nah, jadi kakak cari facial wash yang memang kandungan pelembabnya yang ada kandungan pelembabnya lebih banyak. Nah, karena kalau facial wash yang agak terlalu tinggi kandungan misalnya paraben seperti itu ya kan, kalau paraben udah nggak boleh sebenarnya sekarang gitu ya. Nah itu biasanya akan kulit menjadi lebih kering seperti itu. Dan kalau misalnya pakai sunscreen terlihat lebih kulitnya jadi berminyak, berarti tipe sunscreennya coba cari yang untuk kulit berminyak seperti itu. Artinya sunscreennya
tidak akan membuat kulit, artinya sunscreennya itu berbasis air ya, jadi aman buat orang yang memang sudah berminyak, dia nggak akan terlihat kulitnya seperti berminyak sekali, seperti itu. Dan masalah SPF-nya juga mempengaruhi. Kalau misalnya SPF tinggi, semakin tinggi SPF, biasanya akan semakin mantul gitu, kayak berminyak seperti itu. Jadi pilih yang SPF-nya agak rendah gitu ya, yang 15 atau 30, bisa dilakukan pengulangan pemakaian sunscreen-nya, dan sunscreen yang untuk kulit berminyak seperti itu. Oke. Ada lagi, Din? Oke dokter, mungkin cukup, nanti pertanyaannya akan dijawab. Teman-teman yang ikut webinar kali ini sudah ikut grup kita kan ya, grup Wajah Idaman. Nanti kita tanya dijawab di situ ya dok, sambil edukasi. Berapa hari dok? 5 hari. 5 hari. Ini di sini banyak yang nanyain link tetik, bisa memperolehnya seperti apa coba? Sudah aku kirim linknya di komen. Oke, sudah dikirim ya. Siap, silakan dikapan teman-teman. Atau mungkin bisa chat admin online shopnya, nanti kalau emang mau dikonsultasikan kulitnya dengan dokter, nanti dikonsultasikan dan direkomendasikan link tetik apa yang kira-kira cocok untuk kalian. Oke, siap. Oke. Jangan lupa follow teman-teman. Aku nanti bagi-bagi 5 pemenang plus 1 pemenang skincare. Wow. Bagi-bagi skincare. Oh ya dong. Dong. Kan aku juga pakai. Aku tiap hari pakai serum. Aku pakai Hydro Moist yang nggak pernah ketinggalan. Sebulan bisa habis Hydro Moist 3. Untuk apa coba tuh, Din? Secinta itu ya pakai Hydro Moist ya. Teman-teman yang abis web ini kita tetap stay di grup ya dok ya, karena kita akan edukasi 5 hari. Iya, mulai tips besok glowing. Tips glowing setiap jam 7 ya, 7 malam ya, pas lagi jam-jam santai. Oke, siap. Abis jam 7 kita mulai, lalu edukasi dokter, baru buka tanya jawab ya dok ya. Siap. Oke teman-teman yang masih stay di room ini boleh on cam, kita foto bareng dulu sebentar. Foto bareng. Coba mana muka-muka glowingnya nih. Halo. Mana? Ayo udah bisa, Mas? Kita foto sama kakak-kakak cantik yang ada di sini. Oke, siap dokter. Oke, ayo teman-teman on cam. Ayo aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi ya. Sarangnya dok. Sekali lagi. Sarangnya. 1. Oke, udah siap? Ayo mulai. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya hari ini. Terima kasih Dina. Oke, terima kasih teman-teman terima kasih. semua. Terima kasih Kak. Sampai ketemu lagi di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesehatan menjadi lebih dekat. Kami mendatangkan layanan kesehatan free transport ke tempat yang kamu mau. Tes COVID-19, vitamin booster, cek laboratorium, vaksinasi, Dr. Hub Mom and Baby, Dr. Shitan di klinik dan di rumah, tempat terpercaya para artis. Dr. Hub Estetika, dan masih banyak lagi layanan kesehatan lainnya yang bisa kamu pesan dengan mudah dan membuatmu sehat di mana aja. Dokter Hub sehat di mana aja. Sehat di mana aja, Dokter Hub.
Wah, aku seneng banget deh, aku baru nemuin nih aplikasi Dr. Hub. Jadi ini perawatan home service. Jadi aku bisa perawatan sekarang nggak perlu kena macet untuk pergi ke klinik, terus nggak perlu antri-antri, tapi aku tinggal pesen, terus dijadwalkan dan datang nih insya Allah hari ini. Aku mau perawatan muka dulu, kan lagi my period gitu, lagi ada jerawat sedikit, terus pengen. Halo, assalamualaikum Mbak April, kami dari Dr. Hub. Waalaikumsalam, aduh dokter, seneng banget deh Dr. Hub udah ke rumah aku. Ya udah yuk, aku mau tahu perawatannya apa aja, terus fungsinya apa aja. Tidak, masuk. Coba ini instan, hasil langsung kelihatan. Jadi sekali penggunaan kristal Doll Pro ini sekali aja langsung udah selesai perawatan langsung banget kelihatan. Dan itu nggak ada merah-merah apa? Nggak ada, bisa langsung make up, bisa langsung syuting, ngapain aja. Bisa langsung live IG. Wow, kayaknya aku mau banget langsung. Alhamdulillah aku udah selesai treatment sama Dr. Hub. Jadi aku tadi ambil Crystal Doll Pro, itu oke banget. Karena aku seneng banget sama Dr. Hub ini. Ternyata protokolnya dijaga banget, datang ke rumah. Jadi aku nggak perlu bermacet-macet di jalan. Terus udah gitu juga sudah free ongkir. Jadi biaya perawatan itu udah nggak harus bayar transport lagi di Dr. Hub. Ini sih top banget lah. Jadi mood booster buat aku ibu rumah tangga gitu kan, sambil nungguin anak, terus treatment di rumah. Oke banget, jadi buat cantik pakai ini Crystal Doll Pro langsung ya kan, udah kayak boneka mukanya, siap-siap beraktivitas lagi deh sama anak-anak. Dr. Hub Estetika, perawatan di mana aja? Di mana aja Dr. Hub. Jadi hari ini gue lagi mau pesen paket peremajaan kulit dari Dr. Hub yang judulnya itu Crystal Doll Pro. Crystal Doll Pro ini katanya bisa buat nirusin wajah, terus meningkatkan kolagen, dan juga bikin wajah lebih cerah dan glowing. Jadi ini tuh home service ya, dan pas dateng nih super lengkap dong bawaannya. Mulai dari mesinnya, ranjang, selimut, sampai lampunya juga udah ready. Jadi Crystal Doll Pro itu adalah treatment, dia ada 7 tahap. Dia ada basic facial, kemudian ada abrasi yaitu pengelupasan sel kulit mati, kemudian ada peeling AHA atau BHA, kemudian ada laser NDX dengan krim karbon, ada RF untuk meniruskan pipi tembem, kemudian ada iontophoresis dan ditutup dengan ozonisasi. Jadi ini udah selesai, jadi yang bisa gue rasain banget itu adalah perbedaan di kantong mata gue, langsung kelihatan lebih cerah gitu ya, karena semalam gue begadang terus juga sempat ngantong agak sembab, tapi ini kayak muka tuh langsung berasa ketarik ke atas dan sedikit lebih tirus ya, terus juga muka dipijitin gitu loh. Terus udah deh yang terakhir mereka masukin serum glowing ke dalam kulit dan diakhiri dengan ozonisasi, jadi itu untuk mengikat racun-racun yang ada di dalam kulit. Di mana aja Dr. Hub.